wabarakatuh. Maaf untuk ini suaranya sudah terdengar, Sina. Sudah Ustadz. Oke, coba dibilang ke teman-temannya segera gabung ya. Tadi mungkin linknya agak terlambat. Jadi coba disuruh teman-temannya agar segera gabung karena saya mau menginstruksikan untuk ujian praktek, ya. Oh, ya Ustadz. Oke Ustadz. Oke ya, jadi ini sebelumnya udah, ntar ya, udah terlihat nggak ininya, PowerPoint-nya di tempat kalian? Yang ini, ada terlihat di tempat kalian PowerPoint-nya? Udah Ustadz. Udah, yang definisi ini udah terlihat nggak? Yang ada 8 teknik menurut Nicholas Rescher. Belum Ustadz, belum. Oh belum, oke. Berarti harus saya ini nih. Oke, jadi memang sih kembali saya ingatkan sebenarnya jadwal ujian praktek kita itu ada di tanggal 27 Mei sampai tanggal 2 Juni ya. Jadi masih ada 1 bulan lagi. Tapi mengingat kan kita kan nanti tanggal 6 ini sudah libur, lantas baru masuk di tanggal 22. Jadi nanti mungkin begitu tanggal 22 masuk itu kita langsung ujian. Ya pertama ujian praktek di tanggal 27 sampai tanggal 2. Lalu ujian tulisnya itu di tanggal 4 Juninya, jadi berbarengan gitu. Saya khawatir di waktu masuk itu nanti terlalu repot untuk masuk sekaligus ujian praktek dan tulis gitu. Makanya saya instruksikan dari sejak sekarang gitu supaya selama liburan tetap liburan tapi sambil mungkin kalau ada ujiannya nanti tipenya kelompok bisa disiapkan sambil-sambil gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini ada 3 opsi untuk ujian praktek yang saya lihat berdasarkan KD Bahasa Indonesia semester 2 di kelas 10. Nah, itu yang pertama yang paling memungkinkan itu adalah ini, kamu bisa lihat pada layar. Ini KD-nya yang di dalam kotak kuning ini. Yang pertama itu adalah membacakan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, intonasi yang baik. Jadi harusnya ada tuntutannya kalau praktiknya itu kamu di semester ini itu ya baca puisi. Terus yang kedua, ini opsi yang kedua ya, memusikalisasikan puisi dengan memperhatikan kesesuaian isi puisi dan lagu. Itu kalau yang tipe kedua. Yang ketiga opsinya adalah menulis puisi. Itu di KD yang ini. Bentar ya. Ini kan ada menganalisis ya, diksi, imaji, kata konkret. Terus kalian disuruh nanti untuk membuat puisi. Sebentar ya. Nah ini. Jadi yang KD terakhir untuk praktek itu kan harus keterampilan. Keterampilan itu kalau dalam K13 itu adalah KI 4. Nah KI 4 kalian untuk semester ini yang memungkinkan untuk praktek itu ada 3. Yang pertama menulis puisi, terus membaca puisi atau memusikalisasikan puisi. Saya berniat itu salah satu yang dijadikan praktik gitu. Tapi menimbang di sini kan sepertinya kalau musikalisasi puisi boleh nggak gitu? Ini saya kembalikan kepada kalian dulu sih sebenarnya.
Nyamannya yang mana kita buatkan jadi ujian praktek? Coba kasih pendapatnya. Kalau anak kelas 11 kemarin, itu saya suruh, kan mereka KD-nya memerankan drama, jadi saya suruh mereka buat drama, eh, opsinya boleh divideokan gitu kan, diperankan dramanya, drama pendek aja, penggalan, boleh diletakkan ke WA atau IG gitu. Kalau malu di IG ya ke WA, kirim videonya, boleh individu atau kelompok. Nah, rencana saya kalian juga gitu. Ini boleh terserah mau musikalisasi puisi. Nanti kalau mau lihat contohnya di YouTube banyak. Musikalisasi puisi itu adalah puisi yang diiringi dengan backing sound atau musik gitu. Jadi dia sambil dinyanyikan puisinya. Ada yang seperti puisi Ebit GAD itu yang tentang ayah atau yang tentang alam, itu kan itu termasuk musikalisasi puisi sebenarnya. Terus ada juga yang dia membaca aja. Boleh kamu videokan nanti kamu ketika baca puisi. Paling itu durasinya 2 sampai 4 menit paling lama. 2 atau 3 menit itu udah selesai biasanya. Atau tulis puisi gitu. Saya ada 3 opsi nih. Yang mana kira-kira menurut kalian yang mau digunakan sebagai ujian praktek nanti di tanggal 27 Mei? Ada pendapat? Silahkan aja kalau mau berpendapat, hidupkan mikrofonnya, terus setuju mana gitu. Kalau kalian nggak ada ngasih pendapat, ini saya tentukan aja gitu. Ada? Menulis puisi, Zat. Kenapa? Boleh suaranya agak dikeraskan? Menulis puisi, Zat. Tulis aja, nggak usah baca. Iya. Ya udah boleh sih, terserah, nggak apa-apa. Nulis juga nggak masalah sih. Atau gini aja, tapi nggak mungkin 2 KD yang saya ujiankan. Ya udah deh, nulis aja. Karena kalau misalnya 2 KD nanti beda penilaiannya. Ya udah, nanti kita sepakati ya, ujiannya adalah menulis puisi. Temanya apa? Temanya bebas. Tapi minimal 2 bait. Dengan porsi masing-masing 1 bait itu ya sekitar 3-4 baris lah. Nah itu nanti mungkin sambil-sambil libur, mana tahu terinspirasi atau lihat satu cerita tertentu, atau misalnya ada lihat kejadian tertentu, kamu kepingin jadikan puisi, apakah itu tentang COVID, apakah tentang belajar di rumah, apakah tentang lebaran atau tentang Ramadan kali ini, terserah. Itu coba ditulis puisinya. Nah nanti format pengumpulannya masih sama seperti biasa-biasanya, pakai Word saja. Oh, puisinya harus buat sendiri, kan ini ujian praktek. Yang dinilai kan adalah ada pertanyaan nih, Ustadz puisinya boleh dari Google? Nggak boleh, karena kan kita nih nulis puisi. Jadi kita harus memperhatikan diksi, rima, majasnya. Nah itu yang mau jadi penilaian untuk saya, kan ujian praktek nih. Jadi KD atau kompetensi yang mau dicapai itu adalah kita sepakat menulis puisi. Berarti dalam menulis puisi itu kan ada beberapa aspek penilaian. Termasuk yang pertama adalah penggunaan diksi, penggunaan majas, peletakan rima, susunan bait, isi, tema, dan suasana. Nah itu yang mau dinilai dalam proses penulisan puisi tadi. Jadi tidak boleh dari Google, harus buat sendiri. Biar hanya 2 bait, yang penting hasil karya kamu sendiri. Kalau dari Google saya rata-rata udah hafal, karena memang dulu waktu kuliah kalau jurusan sastra itu kami harus banyak baca puisi. Baca maksudnya dihafal sambilan gitu. Jadi kalau dari Google mudah-mudahan lah, mungkin kalau kamu copy paste saya akan sadar itu bukan asli gitu. Jadi kalau mau saya yang penting buat sendiri gitu ya. Temanya terserah, saya nggak batasi temanya apa, terserahmu temanya tentang apa. Yang penting inspirasi cerita, terus penilaian tentang kalau ada moral lesson-nya itu lebih bagus, itu jadi nilai plus. Teknik pengumpulan tetap masih sama, itu dibuat di selembar file Word, terus Times New Roman tulisannya 12.
teknik pengumpulannya ya. Jadi untuk tema itu saya buat bebas, minimal 2 bait, terus 1 bait proporsinya itu sekitar 4 sampai 5 baris. Dah. Terus teknis pengumpulan pengumpulannya masih sama, tetap di file Word. Ustadz, bagaimana kalau kami tidak punya file Word? Ya boleh pakai file Word atau WPS Office, boleh note handphone juga bisa, yang penting diketik. Dah, jangan lupa cantumkan judul. Dah. Terus tulisannya kalau memang Word, buatlah Times New Roman 12 spasi 1,5 line. Oke. Terus ya jangan lupa cantumkan judul, lalu buat nama dan kelas. Oke, bisa ya. Jadi ini format pengumpulannya. Kamu bisa lihat di chat, udah saya tulis syarat-syaratnya. Tema bebas minimal 2 bait. Minimal 2 bait, berarti kalau mau lebih boleh, tapi kurang nggak boleh ya. Nah, terus teknik pengumpulannya itu file Word, WPS, atau Note boleh. Terus Times New Roman 12 1,5, judul, buat judul, nama, dan kelas. Oke, nah itu dia. Coba di SS aja yang di chat ini. Jadi nanti kalau misalnya ada teman yang bertanya, bisa sambil dijelaskan gitu ya. Jadi misalnya ada temennya, gimana sih tadi ujian prakteknya, coba di-share aja ke grup kalian gitu. Jadi ngumpulnya masih lama, bilang tanggal 27. Tapi kan nggak ada salahnya mungkin pas libur, entah waktu kosong sambil-sambil dikerjakan gitu ya. Nah itu sih untuk format ujian kita. Terus ini saya coba buka lah, boleh nggak kameranya dihidupkan semua? Saya mau ngecek sambil saya mau mengenal juga gitu. Hidupkan kameranya saja, nggak usah mikrofonnya. Saya juga gini kan, jadi sambil nilai jadi saya juga ingat gitu. Ini saya nggak pernah lihat wajah kalian, jadi saya nggak tahu ini Naufal yang mana. Apalagi nanti ada namanya yang sama, agak-agak bingung juga saya. Terus yang namanya sama ini nggak pernah pula ngumpul tugas ya kan. Jadi saya bingung nih yang mana orangnya, absen nggak pernah, ngumpul tugas nggak pernah gitu kan. Jadi coba dihidupkan mikrofonnya. Entahnya dia join Zoom tertidur ya kan. Oke, Niko yang mana orangnya Niko? Niko, Amar, Jaki, Raffi. Oh ini si Niko, ini si Amar. Aidil, oh oke dah. Oke ya. Niko, coba hidupkan kameranya. Jaki Raffi gimana nih? Jaki Raffi, are you there? Atau tertidur atau gimana? Oke, hidupkan aja sebentar. Saya cuma mau ngecek aja kalian masih dalam keadaan bangun. Oke ya. Oke, terima kasih. Oke, bolehlah kalau mau dimatikan, matikanlah lagi. Nah, jadi hari ini saya mau menyampaikan tentang konten kebahasaan teks debat. Jadi kemarin saya sempat janji kalau bahwasanya konten kebahasaan teks debat itu akan saya sampaikan di satu pertemuan khusus. Kenapa? Karena konten kebahasaan teks debat ini itu pada dasarnya keluar di soal TPS dan AKM, asesmen kompetensi minimal di kelas 11 nanti, serta di soal TPS ketika kamu masuk ujian universitas, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi kedinasan. Kenapa? Karena konten kebahasaan di teks debat salah satunya adalah penalaran. Jadi waktu versi K13, kurikulum kita itu memisahkan
materi penalaran dengan teks. Tapi karena ini mungkin sistemnya kita sudah tekstual, maka pada K13 ini materi penalaran yang harusnya itu sangat penting diajarkan di matematika maupun di bahasa Indonesia itu diintegrasikan ke dalam teks debat di kelas 10 semester 2. Jadi hari ini saya mau menjelaskan khusus penalaran saja. Kenapa? Karena konten ini tidak akan diajarkan lagi di kelas 11 maupun kelas 12, tapi keluar di ujian AKM nanti dan di ujian TPS, tes potensi skolastik. Baik itu kamu kedinasan maupun perguruan tinggi negeri. Nah, jadi sekarang nggak ada UN ya, tapi diganti menjadi AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, yang katanya kamu harus mencapai kemampuan level 3, jadi ada 5 level, supaya kamu bisa lulus dari satuan pendidikan tingkat menengah atas. Oke? Nah, ini coba saya share ya. Boleh dihidupkan mikrofonnya kalau tidak jelas gitu ya. Ini saya share. Oke. Sudah terlihat ya di layar masing-masing. Oke, jadi ini penalaran dan definisi. Oke, ini pengertian penalaran. Jadi penalaran itu adalah proses berpikir, atau simpelnya penalaran itu adalah pola berpikir dalam teks gitu. Jadi ketika kamu ikut ujian, maka ada beberapa teks tertentu yang nanti bentuknya mengikuti pola penalaran tertentu. Sama seperti paragraf yang pada dasarnya ada deduktif dan induktif gitu. Juga penalaran gitu. Jadi nah, jadi penalaran itu ada dua. Ada bagian premis dan ada bagian konklusi. Bentar ya, kita tunggu slide-nya jalan. Nah, ini dia. Ini saya tulis di chat ya. Jadi kan gini, basicnya seperti paragraf. Paragraf itu kan ada juga deduktif, ada yang induktif. Ini dia ada yang deduktif. Penalaran itu terbagi dua. Ada yang deduktif, ada yang induktif. Kalau deduktif berarti kan ide pokoknya itu ada di awal, ya. Deduktif itu ide pokoknya ada di awal. Nah, tapi kita ini sekarang nggak cari ide pokok, kita sedang melihat pola ya. Jadi kalau deduktif itu kan ide pokok di awal. Nah, apa sih definisi ide pokok? Ide pokok itu kan adalah simpulan yang bersifat umum. Berarti umumnya itu ada di awal. Dia polanya dari umum ke khusus. Gitu dia. Jadi deduktif ide pokok di awal, polanya dari umum ke khusus. Nah, sebaliknya, kalau yang tipe induktif, polanya kebalik pula. Induktif itu kan ide pokok di akhir, berarti kan umumnya di akhir. Berarti polanya dari khusus ke umum. Catatannya bisa dilihat di chat ya. Oke, jadi dari khusus ke umum gitu. Nah, penalaran itu kalau yang induktif dia ada 3. Pertama ada generalisasi, ada kausal namanya, ada tipe penalaran analogi. Oke, kalau yang tipe deduktif dia ada 2 cuma. Deduktif itu ada silogisme, ada entimen.
ya. Jadi dia ada dua, ada deduktif, ada induktif. Jadi dia generalisasi, kausalitas, analogi, silogisme, dan entimen. Nah, jadi dia ada dua tipe ya. Kalau si silogisme ini dan entimen banyak keluar di soal-soal kedinasan. Jadi misalnya kamu masuk seperti PDN, STAN, STIS, TNI, Polri, BMKG, terus Polri, apalagi ya, kan ada nih sekolah Intel namanya sekarang, sekolah Intel, sekolah ilmu pertahanan, sekolah bendahara negara, sandi negara. Nah itu biasanya banyak soal-soal itu tentang penalaran deduktif. Tapi kalau dia yang induktif itu banyak keluar di soal TPS. Jadi bagi kamu yang kepingin masuk nanti ke kedokteran, jadi hukum, terus guru, terus mungkin perawat, farmasi, hubungan internasional. Nah itu nanti dia banyak soal TPS-nya itu induktif yang berkaitan dengan generalisasi, kausalitas, analogi. Kenapa? Karena pada dasarnya dokter itu dituntut untuk memecahkan masalah. Sementara kalau oknum-oknum pemerintahan lebih dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat. Makanya tipe soal yang diujikan itu beda. Karena pola berpikir yang diminta dari dua sisi ini adalah saling berlawanan sebenarnya gitu. Jadi kita langsung mulai aja untuk yang silogisme. Ini sambil saya jalankan materinya ya. Jadi untuk yang pertama tuh ada induktif ya. Jadi induktif itu kalau dia seperti ini. Jadi induktif itu adalah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus ke umum. Nah gini, jadi berpikir menarik kesimpulan yang dari umum mengikuti ke gejala-gejala yang khusus. Nah itu penalaran induktif. Nah si penalaran induktif ini dia ada contohnya gini, besi jika dipanaskan akan memuai, emas jika dipanaskan akan memuai, tembaga jika dipanaskan akan memuai. Ini contoh generalisasi. Jadi generalisasi itu adalah suatu proses yang mengambil dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Cirinya di ujungnya ada kata jadi. Gitu. Ada dua macam generalisasi. Ada generalisasi yang ini nggak usah terlalu kan. Jadi gini aja. Saya tulis di chat ya. Generalisasi itu ada dua. Jadi generalisasi itu ada yang tipe premis, ada yang tipe paragraf. Oke, terus si generalisasi ini dia cirinya di akhir ada kata jadi. Jadi, gitu dia. Terus contohnya sejenis atau kalimat penjelasnya itu sejenis. Nah inilah yang membedakan antara si generalisasi dengan si paragraf induktif. Kalau kamu belajar paragraf induktif, maka sama aja sih sebenarnya. Paragraf induktif itu simpulannya ada di akhir. Sering siswa bertanya seperti ini. Lantas apa sih beda antara generalisasi dengan paragraf induktif? Karena dari pola kan mirip gitu. Bedanya itu contoh sejenis gitu. Jadi yang namanya generalisasi itu contoh harus sejenis. Tapi kalau paragraf induktif boleh contohnya nggak sejenis. Nah ini coba kita buat contoh generalisasi. Jadi misalnya gini, besi jika dipanaskan akan memuai. Dah? Emas jika dipanaskan akan memuai. Terus tembaga jika dipanaskan akan memuai. Oke, besi jika dipanaskan akan memuai, emas jika dipanaskan akan memuai, tembaga jika dipanaskan akan memuai. Oke, besi, emas, tembaga itu kan satu golongan, sama-sama apa? Logam, iya kan? Nah berarti kita bisa simpulkan, jadi
semua jenis logam ketika dipanaskan akan memuai. Nah, gini dia tipe generalisasi. Jadi, dia ada contoh-contoh sejenis. Contoh misalnya kelas 10C, nilai fisikanya 90, nilai biologinya 89, nilai kimianya 92. Jadi dapat disimpulkan kelas 10C bagus dalam pelajaran IPA. Nah, gitu. Jadi dia harus contohnya sejenis dulu, baru bisa kita simpulkan. Nah, itulah namanya generalisasi. Beda sama paragraf induktif tadi. Nah, lalu yang kedua ada namanya penalaran tipe kausal. Kausal ini yang berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat. Oke? Nah, hubungan sebab akibat itu dia ada yang tipenya dua. Ada yang akibat sebab dengan pola dia banyak akibatnya, akibat terus akibat sebab. Ada yang polanya itu sebab akibat. Dengan polanya itu sebab akibat satu di akhir, karena kan intinya dia di akhir. Cara cepatnya gimana kalau kita ngadapi soal? Lihat aja, kalau dia di akhirnya itu ada kata sebab, berarti sebab akibat sebab dia. Kalau di akhirnya ada kata akibat, berarti dia sebab akibat. Nah, gitu dia. Jadi ini bukan pola pembalikan ya, bukan dia akibat sebab, balik aja jadi sebab akibat. Enggak, beda. Contoh yang pola AAAS. Saya buat nih ya. Akibatnya banyak. Belakangan ini harga bahan pangan semakin meningkat. Hal ini disusul dengan kenaikan tarif listrik. Lalu ongkos produksi juga semakin naik tajam. Oke. Semua ini diakibatkan oleh naiknya harga BBM. Nah, ini ya pola AAS. Jadi dia ada sebabnya, akibatnya itu banyak. Harga bahan pangan meningkat, disusul dengan kenaikan tarif listrik, terus ongkos produksi juga semakin naik. Semua ini diakibatkan oleh naiknya harga BBM atau disebabkan oleh naiknya harga BBM. Jadi satu dia sebab atau akibatnya di akhir. Itulah pola AAS. Kalau dia sebab akibat, dia sebabnya banyak, akibatnya satu. Yang pola SSSA. Contoh gini, masyarakat perkotaan cenderung membuang sampah sembarangan. Oke. Lalu hal ini disusul dengan kenaikan tarif listrik. Sistem pembangunan irigasi juga tidak teratur. Terus pohon-pohon juga ditebang. Akibatnya, ketika hujan terjadi banjir.
Nah, jadi dia satu akibatnya di akhir. Kalau ini tadi sebabnya ya di akhir. Saya salah konjungsi nih. Yang di atas. Saya copy ulang aja ya. Jadi kalau yang ini dia semua ini disebabkan oleh naiknya harga BBM. Nah, seperti ini. Jadi yang atas tadi kita ralat ya. Jadi dia yang ini ujungnya akibat, ini yang di bawah ujungnya disebabkan. Ini yang pola kausal. Nah, terus ada lagi yang dia pola analogi. Kalau analogi itu mempersamakan dua hal beda yang sama cara kerjanya. Contoh misalnya orang yang berilmu ibarat padi. Padi makin berisi makin merunduk. Gitu juga dengan orang berilmu. Orang berilmu itu dia semakin banyak ilmunya, maka dia semakin sopan. Gitu. Jadi orang berilmu dan padi sama-sama makin merunduk jika ada isinya. Jadi dia ada kata, kalau analogi itu ada kata ibarat atau sama-sama. Nah gitu. Nah itu kalau tipe induktif. Ini jam berapa nih? Oke, masih ada 3 menit lagi. Oke, selanjutnya ada yang tipe, ini analogi tadi udah. Yang deduktif. Nah, yang deduktif ini dia ada silogisme dan entimen. Jadi silogisme itu pun ada 3 lagi. Ada silogisme itu yang kategorial. Jadi dia ada kategori tertentu. Biasanya ada kata kuncinya pakai kata adalah. Misalnya gini, semua karnivora adalah pemakan daging. Kucing adalah karnivora. Berarti kucing pemakan daging. Itu kategorial. Kalau hipotetis atau dia hipotetik, dia kan dugaan yang belum tentu benar. Kata kuncinya dia pakai jika. Misalnya gini, jika dia ranking 1, dia akan dibelikan handphone. Dia ranking 1, oh berarti dia dibelikan handphone. Nah itu hipotesis. Kalau dia tipe alternatif, dia ada kata atau. Misalnya jika dia tinggal di Jakarta atau di Bandung. Terus misalnya premis khususnya dia tinggal di Jakarta, berarti dia tidak tinggal di Bandung. Jadi kalau beda si alternatif dengan hipotesis, kalau hipotesis dia kalau terjadi sesuatu syarat maka terpenuhilah syarat berikutnya. Tapi kalau alternatif dia kalau ada satu kejadian terjadi, satu kejadian lagi dia tidak terjadi karena kan atau itu kan pemilihan. Misalnya gini, dia makan atau minum. Dia makan, oh berarti dia tidak minum. Gitu dia. Salah satu harus dinegasikan atau ditidakkan. Itu kalau yang tipe alternatif. Kalau yang tim itu adalah silogisme singkat, ya. Nah, itu segelintir pemahaman tentang yang deduktif. Oke, ini boleh saya copy aja, saya buat di slide, di chat kamu. Nah ini apanya? Nah ini alamat webnya. Jadi kalau mau dilihat file PowerPoint-nya, ini kamu boleh lihat di sini. Udah saya tulis nih di slide player. Boleh diklik aja, nanti di situ terbuka karena waktu kita sudah mau habis. Jadi di sini ada beberapa jenis kalau yang dia untuk silogisme dan entimen. Silogisme pokoknya dia ada kategorial, ada yang tipe alternatif, ada yang dia tipe kategorik, ada yang tipe entimen. Entimen itu sebenarnya silogisme singkat yang polanya itu seperti ini. Misalnya kan kalau silogisme biasa kan PU-nya, premis umumnya itu semua karnivora pemakan
daging. Terus PK-nya, premis khususnya, kucing adalah karnivora. Oke, berarti kesimpulannya adalah kucing pemakan daging, gitu kan? Nah, tapi kalau di anti-man itu rumusnya adalah kesimpulan karena premis khusus. Jadi kalau misalnya kita ambil anti-man untuk yang di atas, berarti kucing pemakan daging adalah pemakan daging karena ia karnivora. Nah, gini anti-man itu bentuknya. Jadi kan dia disebut sebagai silogisme singkat dengan pola kesimpulan karena premis khusus. Jadi kalau misalnya PU dan PK dan serta-K-nya seperti ini, semua karnivora pemakan daging, PK-nya si kucing pemakan daging, maka anti-man-nya adalah kucing pemakan daging karena ia karnivora. Nah, itu anti-man. Oke, itu saja. Kok ada yang udah keluar cepat banget. Belum saya ambil padahal tadi absennya. Oke, ini udah saya SS. Bentar ya. Ada pertanyaan nggak sampai di situ? Ada? Oke, kalau tidak ada, itu saja. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.